Salam adik-adik semua. Waduh, sehat-sehat semua ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik kelas tengah dan kelas madya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan juga kita tetap bersatu dalam Tuhan. Nah, apa kabar adik-adik? Udah lama ya, kayaknya Kak Simon menyapa adik-adik lagi di sini di tanggal 13 Juni 2021. Nah, kayaknya ada yang sudah selesai ujian ini. Siapa yang sudah selesai ujian? Atau baru mau ujian? Atau sedang ujian? Ya, semoga adik-adik semua tetap fokus dalam ujiannya. Atau yang sudah selesai tinggal menunggu pengumuman. Atau juga menunggu tinggal rapot dan dapat naik kelas. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita, dan juga kita sama-sama untuk beribadah. Nah, walaupun ya, memang seperti inilah masih kita tidak tatap muka, tapi secara online kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oke, mari siapkan hati kita, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, puji hormat dan ucap syukur kami Bapa kami naikkan karena anugerah dan berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa karena di pagi hari ini, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami di sini anak-anak-Mu, adik-adik kelas tengah dan madya, kami berkumpul di sini dalam kami akan mulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, yuk kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bernyanyi God is so good. Mari bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Mari kita bernyanyi God is so good. Mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar melalui cerita Alkitab kami hari ini. Biarlah Roh Kudus berkuasa menuntun kami sehingga kami bisa mengerti isi dari firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu kami Tuhan Karirin, supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, cerita Alkitab kita minggu ini merupakan kelanjutan dari cerita Alkitab kita minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu kita bercerita tentang Simon Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh ini sudah lumpuh sejak lahir. Dan setiap hari ia hanya datang ke bait Allah untuk mengemis dan meminta-minta kepada orang-orang yang ada di situ. Suatu hari
dia bertemu dengan Simon Petrus dan Yohanes. Simon Petrus dan Yohanes pun menyembuhkan orang lumpuh itu dengan nama Tuhan Yesus. Dan peristiwa itu dilihat oleh banyak orang adik-adik, sehingga mereka pun jadi penasaran. Mereka lalu juga berbondong-bondong, beramai-ramai mereka mengikuti orang lumpuh itu. Simon Petrus pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu adik-adik. Ia langsung dengan sangat berani ia bersaksi bahwa orang lumpuh itu dapat berjalan lagi oleh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Wah, adik-adik tahu, kesaksian Simon Petrus itu membuat orang senang, orang percaya, banyak orang yang percaya. Sehingga pada hari itu ada 2.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena mereka mendengar kesaksian dari Simon Petrus. Sehingga jumlah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus selain dari para murid kemudian menjadi 5.000 orang. Tapi di antara orang banyak yang mendengarkan kesaksian Simon Petrus, ada juga orang-orang yang tidak senang dengan kesaksian itu adik-adik. Adalah para tua-tua dan pemimpin agama. Mereka sangat tidak senang dengan kesaksian Simon Petrus. Mereka tidak senang karena Simon Petrus dan Yohanes menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu mereka kemudian menangkap Simon Petrus dan Yohanes. Dan karena hari sudah hampir malam, mereka kemudian menjebloskan atau memasukkan Simon Petrus ke dalam penjara. Barulah keesokan harinya Simon Petrus dan Yohanes dibawa ke pengadilan, diadili adik-adik. Simon Petrus dan Yohanes dipenjarakan dan diadili bukan karena mereka salah ya adik-adik, tapi karena para pemimpin agama tidak senang kalau nama Tuhan Yesus dikenal banyak orang. Kalau banyak orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus, para pemimpin agama tidak senang. Tapi Simon Petrus dan Yohanes tidak gentar adik-adik. Mereka tidak takut. Padahal mereka sudah dimarahi, diancam oleh pemimpin agama, tapi mereka tidak takut. Mereka terus saja memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena itulah tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dunia ini, yaitu mewartakan tentang Injil, tentang keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Nah, karena tidak didapati kesalahan dari para murid Tuhan Yesus ini, maka Simon Petrus dan Yohanes kemudian dibebaskan. Dan setelah dibebaskan, mereka kembali kepada murid-murid yang lain yang pada saat itu sedang berkumpul bersama. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31, kita akan belajar tentang doa. Apa itu doa? Bagaimana murid-murid berdoa? Apa saja yang dikatakan para murid dalam doa mereka? Serta bagaimana doa itu berdampak bagi para murid. Apa yang terjadi setelah para murid berdoa? Itu yang akan kita belajar bersama-sama. Nah, doa sering disebut nafas orang percaya atau nafas orang beriman. Artinya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa hidup tanpa berdoa. Nah, berdoa itu apa adik-adik? Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kalau dari pembacaan Alkitab kita hari ini, dari ayatnya yang ke-24 dikatakan,
Berdoa adalah berseru kepada Tuhan. Jadi para murid bersama-sama berseru kepada Allah. Berseru itu artinya apa adik-adik? Berseru itu artinya memanggil. Memanggil berarti dengan suara ya adik-adik. Jadi mereka para murid bersama-sama memanggil Allah. Lalu apa yang diucapkan oleh para murid di dalam doa mereka? Yang pertama, ya adik-adik bisa catat ya. Yang pertama, mereka memuji Allah, memuliakan Allah. Ayatnya yang ke-24b, setelah mereka bersama-sama berseru memanggil Allah, mereka katakan bahwa Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bahwa doa yang mereka naikkan itu adalah kepada Allah, dan bukan sembarang Allah adik-adik, tapi Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu kenapa kalau kita berdoa adik-adik, kita selalu mengawalinya dengan pujian kepada Allah. Kita selalu katakan, Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan Raja kami. Itu adalah puji-pujian kepada Allah. Kenapa kita harus melakukannya? Karena kita ingin menyenangkan hati Allah. Tuhan pasti senang dengan kalau kita umatnya memuji Dia. Yang kedua, yang dikatakan para murid dalam doanya adalah mereka mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dunia akan menolak Tuhan Yesus dan juga para murid. Nah adik-adik, kenapa para murid mengajarkan kita untuk mengingat firman Tuhan di dalam doanya, menyebutkan firman Tuhan di dalam doa mereka? Firman Tuhan berisi tentang janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Janji-janji seperti apa, berkat-berkat yang seperti apa, kita tidak akan tahu kalau kita tidak membacanya. Kalau kita sudah membacanya, barulah kita tahu berkat-berkat dan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua adalah bahwa firman Tuhan adalah berisi tentang nubuatan atau perkataan tentang peristiwa yang akan terjadi. Apa yang terjadi dan dialami oleh para murid sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Begitu juga di dalam Alkitab, ada banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang sudah diketahui oleh Tuhan, yang sudah ditulis oleh Tuhan melalui firman-Nya. Itulah mengapa kita, bukan adik-adik saja tapi kalian juga, untuk selalu belajar firman Tuhan, selalu membaca Alkitab, selalu merenungkan firman Tuhan, supaya kita mengetahui janji-janji Tuhan untuk kita, mengetahui berkat-berkat Tuhan untuk kita, lalu bisa juga melihat situasi yang akan terjadi yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, yang ketiga adalah mereka mengemukakan pergumulan mereka. Mereka memberitahukan kepada Tuhan apa-apa saja yang mereka alami, tantangan-tantangan yang mereka alami, masalah-masalah yang mereka alami. Mereka ceritakan semuanya kepada Tuhan dalam doa mereka. Dan yang keempat adalah mereka memohon pertolongan Tuhan. Para murid sadar adik-adik bahwa mereka bukanlah apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Mereka adalah murid-murid yang tidak pandai, tidak terpelajar, dan juga mereka tidak pandai berbicara. Tapi hanya Tuhanlah yang memampukan mereka melalui Roh Kudus. Itulah kenapa mereka terus dimampukan untuk mewartakan
Injil kepada banyak orang, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, karena mereka diberi keberanian oleh Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi dengan para murid setelah mereka berdoa, adik-adik? Yang terjadi adalah mereka kembali mendapat kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa lagi kepada mereka, sehingga rumah itu menjadi rumah tempat mereka berdoa, tempat mereka tinggal menjadi goyang seakan-akan seperti gempa. Nah, kalau kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 dari peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus itu atau Roh Kudus itu turun, itu terjadi pada saat para murid berdoa, adik-adik. Jadi bukan terjadi pada saat para murid berjalan atau bercakap-cakap, tapi pada saat mereka selesai berdoa. Itulah salah satu kuasa doa, adik-adik. Kalau kita sering sekali berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan terus berkuasa atas kita, adik-adik. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berani, untuk kuat, untuk selalu sukacita, untuk percaya diri memberitakan tentang atau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya pada kalian, apa sih yang seringkali membuat kalian takut, merasa takut? Ada banyak ya, adik-adik, hal-hal yang membuat kita merasa takut. Takut sendirian, takut tidak naik kelas, takut tidak bisa menjawab ujian dengan baik, takut dimarahi mama, takut anjing, takut kegelapan. Ada banyak lagi hal-hal yang membuat kita takut. Tapi hari ini kita belajar bahwa dengan berdoa kita akan mendapat keberanian untuk mengalahkan rasa takut kita dulu. Yang pertama kali, mengalahkan rasa takut kita. Kemudian kita juga mendapatkan keberanian, yaitu bersaksi tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kuasa doa. Kuasa doa memampukan kita untuk berani mengalahkan rasa takut kita dan berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Demikianlah cerita Alkitab kita hari ini, adik-adik. Semoga kita semakin dikuatkan. Kalau kita takut, kita berdoa saja demi nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menolong kita untuk memberikan keberanian kepada kita. Nah, setelah ini Karir mau mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Kreativitas ini adalah membuat buku doa. Nah, buku doa ini adalah buku untuk mencatat apa-apa saja yang kita mau doakan. Setelah itu kita akan menutup ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kak Grace. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik, kita akan membuat buku doa. Adapun bahan-bahan yang akan kita persiapkan adalah pertama-tama kita akan membuat polanya dulu. Jadi kita akan membuat tangan yang berdoa. Tangan berdoa seperti ini, adik-adik. Seperti ini. Jadi bukunya akan terbuka seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan membuat pola tangan terlebih dahulu. Kita menaruh tangan kita di atas kertas yang agak tebal. Seperti ini. Lalu kita menggambar polanya, pola tangan tadi.
kita mempertegas garisnya. Dan tidak lupa membuat kuku. Jadinya seperti ini adik-adik pola tangannya. Nah, setelah itu kita akan gunting pola tangan tadi. Jadinya seperti ini adik-adik. Ya, setelah dibuka akan menjadi seperti ini. Lalu berikutnya kita akan membuat isinya. Isi dari buku doa ini. Pertama-tama kita cetak dulu ya. Nah, setelah itu kita bentuk. Nah, bentuk seperti ini, lalu kita gunting. Nah, hasilnya seperti ini. Jadilah nanti yang kita akan masukkan ke buku ini. Kita akan masukkan ke ini. Jadi akan seperti ini. Nah, kita buat banyak dulu ya. Hasilnya seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa menulis pokok-pokok doa adik-adik setiap harinya, dan ditulis juga tanggalnya. Jadi adik-adik bisa mengingat kembali bahwa pada hari ini tanggal segini adik-adik pernah berdoa dan apa-apa saja pokok doa adik-adik. Oke, nah setelah selesai, nah hasilnya seperti ini ya. Nih, adik-adik juga bisa membuat dengan warna yang lain. Oke, dan model yang berbeda. Kita bisa buat seperti ini dalamnya. Oke, dan diberi buku doa. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Halo adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ririn? Seru kan? Adik-adik di rumah harus bisa ya, seperti Yohanes dan Simon, di mana mereka berani untuk mengungkapkan kebenaran. Kak Grace, gimana sih supaya kita berani? Caranya adalah kita berdoa sama Tuhan. Dengan kita berdoa dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan keberanian untuk kita mengungkapkan kebenaran. Amin. Amin dong. Yuk kita tutup doa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kakak menyampaikan beberapa hal nih. Yang pertama,
Buat adik-adik atau orang tua yang berkenan untuk memberikan persembahan, boleh dikirimkan langsung ke Sekretariat Gereja GKI Sumur Medan atau mengirimkannya ke nomor rekening seperti yang tertera di queries di layar berikut ini. Kemudian buat adik-adik di rumah dan seluruh keluarga di rumah, stay safe ya, jaga kesehatan dan juga jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kalau keluar rumah ingat pakai masker, jaga jarak dan juga rajin cuci tangan menggunakan sabun, oke? Yuk adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita akhiri ibadah kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini yang telah memberkati kami dan memelihara hidup kami. Kami sudah selesai beribadah, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu setia untuk berdoa. Dan kami yakin dan percaya jika kami berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga yang akan memberikan kami keberanian untuk mengungkapkan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, berkati kami semuanya, orang tua kami, keluarga kami, dan teman-teman kami semuanya. Apabila teman-teman kami masih dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan. Apabila teman kami ada yang malas untuk beribadah, kiranya Tuhan yang mengetuk pintu hati pikiran mereka, supaya di kemudian hari, di ibadah selanjutnya mereka mau bersama-sama beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan Yesus ampunkan agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati.